Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam sebuah program cantik, yaitu program yang membahas mengenai dunia kecantikan dan juga dunia kesehatan dengan menghadirkan berbagai macam narasumber yang ahli dalam bidangnya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa, yaitu dokter-dokter cantik kita. Halo dokter. Halo dokter Dona dan juga dokter Shirley. Luar biasa ya, sudah terlihat terpancar kecantikannya, ini glowing sekali nih kulit-kulitnya. Nah, hari ini dokter Dona dan juga dokter Shirley, kita ada di edisi spesial khusus nih, karena nanti kita akan menghadirkan satu talent istimewa ya, karena kita akan belajar praktek. Nah, pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita akan membahas hal yang paling simpel yang setiap hari kita lakukan nih, yaitu tentang mengenai menjaga kebersihan kulit. Betul dokter Dona, dokter Shirley. Nah, aku mau nanya nih dokter Dona dan juga dokter Shirley. Menurut dokter Dona nih, kita ke dokter Dona dulu ya, dokter Shirley ya. Ini udah nanti rebutan coy. Nah, menurut dokter Dona, kenapa kita itu penting sekali untuk menjaga kebersihan kulit, dok? Oke, nah kenapa penting ya dok ya? Soalnya kulit itu adalah bagian yang paling luas ya di tubuh manusia, dan terutama kan concernnya adalah wajah ya, kulit wajah tentunya. Kalau misalnya kita ngelihat atau kita ngobrol sama seseorang, pasti lihat kan wajahnya dulu ya dok ya, gimana kulitnya, sehat atau tidak. Nah, jadi itu jadi penting dok, faktor estetikanya penting supaya kita percaya diri ya. Banyak orang yang punya problem jerawat aja langsung pusing tuh ya kan, jerawat baru satu udah pusing gitu kan ya. Nah itu jadi faktor kepercayaan diri dan juga faktor estetik itu yang penting. Terus kedua, kalau kita menjaga kebersihan kulit, otomatis pastinya permasalahan kulit itu jadi lebih sedikit atau tidak gampang muncul. Contoh-contohnya kan kayak tadi jerawat gitu ya. Terus udah gitu misalnya munculnya bintik-bintik hitam, munculnya tanda-tanda penuaan itu bisa dicegah sebenarnya dengan kita menjaga kebersihan kulit. Tanda-tanda penuaannya seperti apa sih? Mulai muncul kerut-kerut, mulai muncul bintik-bintik kehitaman gitu ya, mulai muncul kerutnya misalnya kulitnya kering dan juga dehidrasi gitu ya. Itu kan bisa dicegah sebenarnya dengan menjaga kebersihan kulit. Terus kemudian bisa lagi juga sebenarnya pentingnya itu karena ini dok, apa namanya, pentingnya itu adalah supaya tadi itu ya mencegah terjadinya jerawat gitu ya, kasus-kasus gitu. Terus bisa juga sebenarnya mencegah terjadi iritasi. Dan yang paling penting adalah kalau kulit kita bersih, pastinya produk-produk yang kita gunakan akan lebih maksimal gitu. Produk skincare-nya penyerapannya akan lebih maksimal. Luar biasa. Jadi memang pentingnya menjaga kebersihan itu yang terutama pertama mencegah jerawat, yang kedua mencegah kulit kita iritasi ya dok ya. Iya, iritasi dan penuaan dini dok. Penuaan dini. Nah ini 3 poin yang sangat amat penting banget nih. Nah aku mau nanya nih ya dokter Shirley ya. Kira-kira dokter Shirley, faktor apa saja sih yang sebetulnya mempengaruhi dari kebersihan kulit kita dok? Faktor yang mempengaruhi kebersihan kulit itu yang pertama cara membersihkan wajah kita sendiri, kulit gitu. Cara membersihkannya bagaimana, harus dibersihkan itu dengan apa, dan cara-cara step-stepnya gitu. Karena biasanya kita tuh kadang nggak tahu ya harus gimana dulu nih, atau bersihinnya tuh ke arah mana sih gitu loh. Biasa tuh bersihin mungkin ngasal atau digosok-gosok terlalu kencang, itu juga bisa menyebabkan iritasi, atau bisa juga menyebabkan jerawat tuh semakin meradang gitu. Jadi ada cara-caranya, terus ada produk-produk tertentu yang kita gunakan untuk jenis-jenis kulit tertentu. Jadi memang semuanya itu bergantung dengan kondisi kulit kita ya dok ya? Betul. Gitu, dan juga nanti kena paparan sinar matahari, lalu ada juga dari nutrisi kita, dari makanan yang berminyak, makanan yang terlalu manis, yang tinggi gula, itu juga bisa menyebabkan kulit tuh tampak tidak sehat. Gitu. Bisa juga karena make up, karena kosmetik, lalu karena alat-alat make up kita ya brush gitu, spons itu yang biasanya kita malas untuk cuci gitu. Padahal itu tuh harusnya kita cuci ya secara berkala, karena kan kita pakai terus tuh make up, kita pakai terus. Nah itu kalau nggak dicuci biasanya akan tempat berkumpulnya bakteri gitu, yang menyebabkan nanti muka kita bisa iritasi, bisa jerawatan, seperti itu.
Wah, ternyata penting sekali ya. Jadi nggak hanya menjaga kebersihan dari kulit muka, tetapi juga dari peralatan, tools-tools yang biasa kita pakai, seperti Betul. brush makeup pun juga harus kita bersihkan. Betul. Jadi sebagai salah satu faktor penting untuk menjaga kebersihan kulit kita. Yes. Nah, menurut Dokter Dona nih, kira-kira apa aja sih kriteria kulit yang sehat itu seperti apa, Dok? Oke, kulit yang sehat ya dok ya, yang bersih dan sehat itu adalah kulit yang hidrasinya cukup. Jadi kalau kita raba tuh kulitnya kenyal gitu ya. Kalau kita cubit kulitnya kencang. Jadi Ada caranya nggak, Dok? elastis. Cara ininya, Cara mempraktekkannya? mempraktekannya. Sebenarnya kalau praktekin dengan sederhana itu kita cubit dok. Kita cubit, kita rasain gitu ya, kekencangan kulitnya, kekenyalan kulitnya, kelembapan permukaan kulitnya, kehalusan tekstur kulitnya itu sebenarnya bisa kita rasakan sih ya dari kita hanya menyentuh saja. Tapi tentunya kalau mau lebih dicek ya harus ada alat khusus ya Iya, yang bisa sampai mengecek itu berapa kadar hidrasi kulitnya, berapa persentase besar pori-porinya, bahkan bisa memprediksi kayak bintik-bintik hitam yang akan muncul di kemudian hari juga bisa. Tapi kalau sekedar pemeriksaan sederhana sih biasa kita cukup dengan meraba dan mencubit ya. Jadi ya kriterianya bersih tuh seperti itu dan sehat seperti itu. Cukup kelembapan, cukup elastisitasnya, kencang kulitnya, pori-porinya juga kecil. Tekstur kulitnya halus dan kemudian ya kelihatannya tampilannya leda cerah bersinar gitu ya dok ya. Kalau bahasanya anak zaman sekarang mungkin glowing gitu Glowing kali ya. Glowing kayak gitu. Terus sih gambarannya. Gambarannya ya, jadi memang kita bisa bilang kulitnya itu plumpy. Plumpy, dan betul. juga bersih. Tapi Bersih. Dok, aku mau nanya nih Dok ya, kadang kan kita itu worried banget ya mengenai komedo yang besar. Sebenarnya komedo itu hal yang wajar nggak sih Dok? Komedo, lalu juga pori-pori yang besar gitu ya, itu hal yang wajar nggak Dok dalam kulit manusia? Oke, jadi kalau tadi kan ada komedo sama pori-pori ya. Kalau komedo itu pasti akan dimiliki oleh semua orang dok. Ya, cuman memang pada pasien-pasien, pada orang-orang deh, yang cenderungan kulitnya cenderung lebih berminyak, itu memang karena sebenarnya komedo itu kan terbentuk karena penumpukan sel kulit mati dan juga minyak ya, yang dihasilkan oleh kelenjar minyak pada kulit. Nah, kalau untuk yang tipenya kulitnya kering kayak aku, komedonya sedikit. Ya, bahkan mungkin jarang berkomedo karena memang sebumnya Lebih sedikit. gitu. Jadi komedo jarang. Mungkin kalau dokter Shirley tipe kulitnya Tipe berbeda ya. kulitnya beda, berminyak. Berminyak. Oh, Dokter Shirley berminyak. Iya. Dokter Rana Kering. Kalau aku combination. Combination Oh, kita skin. 3 kombinasi yang Cocok saling ya. melengkapi. Cocok ya saling melengkapi ya. Nah mungkin kalau yang tipenya berminyak seperti dokter Shirley lebih gampang nih untuk terjadinya komedo ya dok ya. Dan Karena jerawat kan- juga. Dan jerawat juga. Karena ya itu tadi penumpukan sel kulit mati dan juga sebum minyaknya. Terus pori-pori. Nah pori-pori juga beda nih dok. Kalau misalnya skin type-nya kayak aku yang kulitnya cenderung kering, pori-porinya kecil. Tapi kalau yang skin type-nya cenderung berminyak gitu ya, mungkin Iya, pori-porinya cenderung besar. cenderung Ini besar. biasanya daerah hidung, Iya, pipi. daerah-daerah tertentu, hidung, pipi. Terus dengan penuaan juga pori-pori tetap akan muncul. Ya, Oh, jadi ada juga oke. pori-pori yang muncul karena faktor aging sebenarnya gitu. Oke, jadi memang ternyata pori-pori, komedo itu sebetulnya adalah hal yang Umum. wajar ya, hal Wajar. yang umum dalam suatu kondisi kulit manusia. Betul. Karena kita bagaimanapun kan terpapar dengan kotoran, Iya. ya kan? Kita juga terpapar mungkin dengan make up, polusi udara, gitu ya. Dan kita juga memiliki pori-pori dan memang pori-pori itu hal yang natural Iya, yang sudah natural. ada di dalam tubuh manusia. Nah, tapi pemirsa yang ada di rumah, setelah ini kita akan membahas nih bagaimana cara membersihkan kulit yang benar dan juga yang baik. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Cantik Beauty is for Everyone. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam program Cantik. Nah, hari ini tadi kita udah bahas-bahas nih mengenai kebersihan kulit. Tapi hari ini spesial banget nih pemirsa, karena kita akan kedatangan teman ya, teman kita secara langsung untuk mempraktikkan nih bagaimana cara membersihkan kulit yang benar. Nah, langsung saja kita panggil teman kita. Halo kakak. Wah, ini juga nggak kalah cantiknya nih ya sama dokter-dokter kita. Oke, kakak boleh duduk di sini. Nah, mungkin sekarang kita langsung mempraktikkan saja ya dokter ya, sambil aku mungkin tanya-tanya ya Oke. dok. Nah, sebetulnya aku mau nanya nih dok, apa sih prinsip utama dari membersihkan kulit wajah? Ini apa dok? Oke, prinsipnya sebenarnya cuma 4 sih dokter Eca. Yang pertama itu pembersihan ya, cleansing ya. Jadi nanti kita akan membersihkan wajah kakak ya. Nanti kakak kita pandu ya berdua sama dokter Shirley cara membersihkan wajah dengan benar.
benar, yaitu dengan menggunakan pembersih make up yang pertama, kedua, setelah itu adalah cleanser. Nah setelah itu yang selanjutnya yang kedua adalah prinsipnya itu adalah eksfoliasi. Jadi pengangkatan sel kulit mati secara rutin yang bisa dilakukan 1 minggu 1 kali dengan menggunakan bahannya scrub. Nanti kita contohkan juga menggunakan scrubnya. Dan yang ketiga itu adalah proses konsepnya adalah hidrasi. Jadi setelah di scrub kita menjaga kembali, mengembalikan lagi kelembapan kulitnya karena kelembapan kulit itu penting sekali ya untuk kesehatan kulit. Setelah itu yang konsep yang terakhir yang keempat itu prinsipnya adalah proteksi. Jadi setelah kita jaga kelembapannya tentu kita harus proteksi dengan penggunaan pelindung ya sinar matahari ya atau pelindung sinar UV seperti itu sih dok. Gitu. Oke, nah kita langsung mulai aja Oke. nih dokter ya. Mungkin boleh ditunjukkan ini Oke. ada produk-produknya apa saja ini dok? Tadi dari cleansing ya. Cleansing. Terus apa lagi dokter Shirley? Jadi ini cleansing untuk membersih make up. Lalu ini skin wash. Facial wash ya. Ada potnya, kita pinggirin dulu ya. Facial washnya untuk mencuci wajah. Lalu ada scrub, Oke, ada scrub. toner, Aha. Ini moisturizer, ini ya. moisturizer, And then sunscreen. sunscreen, SPF, And then lalu masker. masker. Oke, jadi ini adalah rangkaian yang biasanya menjadi prinsip utama dari pembersihan kulit kita ya dok ya. betul. Oke, nah pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita membersihkan wajah, penting sekali untuk tangan kita ini bersih ya dok ya, hygiene. Betul Jadi sekali. bisa menggunakan hand sanitizer Atau mencuci tangan. atau mencuci tangan menggunakan sabun itu lebih baik ya. Oke, nah kita udah ready nih pemirsa yang ada di rumah. Oke. Nah, Sama-sama pakai hand sanitizer dulu ya. Oke. Sip. sip. Oke, jadi yang pertama adalah mengambil kapas dulu ya dok ya. Yes. Ini kita mau ngapain nih dok? Membersihkan make up. Oke, kita bersihkan make up dulu nih pemirsa. Jadi jangan langsung kena sabun cuci muka. Betul. Ya, karena kita penting banget untuk melakukan apa ini dok namanya? Kita melakukan yang namanya double cleansing Double ya. cleansing pemirsa. Betul. Jadi make up itu kan akan meninggalkan residu ya. Jadi kita harus membersihkan make upnya sama juga debu-debu. Nah, mungkin dokter Sherly bisa ngarahin ya. Jadi kita tap dulu nih. Oh, konsepnya kita tepuk-tepuk dulu ya. Jadi jangan langsung di swatch, jangan langsung digosok, tapi kita tap-tap dulu ya area wajahnya, kulitnya sudah penyesuaian, baru setelah itu kita swipe gitu. Dan Dua ini deh pun ya 2 boleh. Supaya bisa Praktekkan juga ya praktekin sama juga. kakak juga ya, jadi kakak bisa ngikutin nih Nah, kan ini caranya untuk di rumah ya. dokter Shirley supaya pemirsa yang ada di rumah juga bisa ngikutin nih cara Oke. untuk Sebelahnya. melakukan dengan benar gitu ya. Nah, di tap, tap ya. Jadi kenapa nggak digosok aja dok? Biasanya kan kita langsung asal gosok tarik Gosok gitu juga kan. nanti akan digosok, tapi kita tap pertama itu adalah supaya kulit kita bisa menyesuaikan dulu gitu ya, apalagi terutama buat pasien-pasien yang, buat pemirsa yang kulitnya sensitif. Oke. Ya kadang kalau buat orang yang terlalu sensitif itu begitu langsung di sapu itu kulitnya jadi lebih sensitif. Oke, jadi gampang lebih merah. Gampang kadang. merah, kadang-kadang iritasi. Jadi kayak setelah gitu. di tap-tap baru di Swab swab ya. dari dalam ke luar. Yes. Oke. Ya, dari dalam keluar. Untuk membersihkan make up pada mata juga Jadi sama. nggak dari luar ke dalam ya. Kalau dari Ya. luar ke dalam numpuk nanti Iya, kotorannya. Kita harus betul. bersihkannya keluar ya. Untuk mata juga sama dari dalam ke luar. Betul. Nah ini yang dokter Sherly praktikin kan untuk mata ya, karena sering banget banyak yang lupa nih membersihkan area alis dan juga kelopak mata, apalagi kalau udah pakai eyeshadow, pakai eyeliner. Nah tapi dokter Sherly praktekin dari dalam sapu Dari ke arah dalam luar. Ke arah luar. Betul. Kalau untuk Bibir juga sama untuk Betul. membersihkan lipstick Yes, dari dari tengah ke luar juga. Oke. Ya, Jadi kanan dari dan tengah kiri. keluar. Betul. Kalau untuk kelopak mata dan juga alisnya, bulu mata tuh bisa disapu sambil ditutup matanya, sapu ke arah bawah. Oke. Untuk ngebersihin maskara dan juga eyeliner yang menempel gitu. Ya supaya nggak kena mata. Oke. Nah setelah Oke. ini apa nih dok? Setelah ini masuk ke fase Facial wash ya. Facial wash ya. wash. Oke, kita masuk ke fase facial wash. Dokter lihat boleh. Nah, kita buka dulu. Oke, boleh di tangan kakak. Tangan kamu. Oke, sedikit aja. Oke. 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 Nah, kemudian diambil airnya. Diambil aja airnya. Nah, yes. Terus Iya, dibusakan. Dibusakan di tangan. Nah, oke. Oke. Nah, sampai setelah berbusa, Dioleskan pada wajah. digosok-gosok pelan-pelan, sirkuler Sirkular dari aja, berputar. arah- putar ke arah keluar. dari dalam keluar, nah gitu ya.
dari dalam keluar. Konsepnya sih sebenarnya rotasinya ke arah Luar ya, dari bawah dan pelan-pelan tuh ke arah atas sebenarnya gitu. Nanti di area hidung ya, lipatan hidung boleh agak gosok-gosok atas bawah. Setelah itu naik ke dahi gitu ya. Nah di dahi rotasi lagi sampai ke pelipis. Nah itu bisa diulang kurang lebih sampai dengan 3 kali. Kurang airnya. Iya kurang air ya. Mungkin anduknya dok, sorry dok, biar nggak basah. Nah ya, gitu. Nah gitu. Nah setelah itu bisa dibilas setelah dirotasi ya secara perlahan. Secara perlahan. Jadi pemirsa yang ada di rumah ini adalah bisa dibilas, caranya ya untuk membersihkan wajah. Jadi kita rotasi keluar ya, sirkuler keluar selain untuk mendorong kotoran ke arah luar, tapi juga untuk pengencangan wajah juga ya dok ya. Iya. Jadi biar betul. nggak kendur. Karena Biar kalau nggak kendur. kebalikannya kulit wajahnya jadi ke arah dalam gitu penarikannya. Oke, ini sudah dibersihkan. Setelah ini apa dok? Setelah ini kita bisa masuk ke tahapan scrub sebenarnya. Oke, scrubbing ya. Scrubbing. Tapi scrub ini nggak setiap hari dikerjakan. Oh gitu. Jadi Betul. scrub itu biasanya dikerjakannya kapan dok? Paling seminggu 1 kali sampai 1 minggu 2 kali. Oke, maksimal Yes. seminggu 2 kali. Betul. Nah, Fungsi dari scrub ini untuk apa? Untuk pengangkatan sel kulit mati. Oke. Dan scrub itu sebenarnya kan scrubbing ini kan tujuannya adalah untuk mengeksfoliasi kulit. Nah, jadi juga penting juga memperhatikan kulit pasiennya. Kebetulan kulit kita pasiennya ini cukup bagus ya kakak Iya, ini ya. Maksudnya tidak ada masalah dengan jerawat, nggak ada akne yang meradang. Karena kalau kita menggunakan scrub yang model seperti ini kan scrubnya scrub physical ya. Jadi ada bahan-bahan seperti butiran pasirnya. Kalau lagi berjerawat tentunya tidak boleh melakukan scrubbing dengan metode seperti ini. Nah, pemirsa Betul. yang ada di rumah, kalau lagi jerawatan jangan scrub ya, Betul. karena bisa membuat peradangan pada kulit. Iya, betul. Jadi kuman-kumannya itu ikut ya, nanti ikut Yes, traveling dari ikut muka, traveling. jadi menyebar nanti Benar. jerawatnya ya. Betul. Jadi ini scrubnya. Nah, ini scrubnya. Nah, scrubnya. kakak Campur boleh, dengan air, gosok. terus kita gosok secara perlahan ya kak ya, gitu. Gosokkan ke arah luar juga. Oh, Jadi sama ya. seperti kita Jadi prinsipnya gosoknya itu sirkuler ke arah luar, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu, dari bawah ke atas. Wah. Kalau hidung boleh arahnya tuh atas bawah ya. Boleh ya. Betul. Oke. Nanti Wah. diratakan. kayak Ini gitu. seru banget ya, karena ini suatu Betul. ilmu yang baru. Nah, tapi pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi nih bersama dengan 2 dokter cantik kita dan juga teman kita, tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Cantik Beauty is for Everyone. Nah, tadi kita udah menyaksikan nih sebagian step-step dari pembersihan wajah. Tadi kita udah sampai ke scrub ya dokter Yes, ya. bisa sampai scrub. Nah, scrub pun juga sama, kita gerakannya sirkuler dan langsung dibersihkan ya. Langsung Betul. dibersihkan menggunakan air bersih. Nah, selanjutnya apa ini dok stepnya? Nah, setelah menggunakan scrub, kita bisa lanjut ke toner ya, penyegar. Terus kemudian nanti kita akan lanjut ke pelembab dan juga sunscreen. Tonernya ini sebenarnya kalau untuk toner itu ada beberapa cara aplikasinya dok. Oke. Kebetulan toner yang saya bawa itu bentuknya mist ya. Jadi sebenarnya bisa langsung disemprotin aja sih kak. Nah kakak boleh semprot aja, arahkan ke area wajah. Terus sambil merem ya, posisi matanya terus disemprotin ke area wajah. Nah, Gitu, sebenarnya beberapa fungsi semprotan. toner ini untuk apa dokter Shirley sebetulnya? Jadi toner ini untuk nutrisi kulit, lebih menyegarkan. Oh, dan juga lebih menyegarkan ya. Menyegar kulit juga, nutrisi mencerahkan. Oh, Oh, jadi diratakan Iya, oke, dibantu sambil ditempel, dipijit-pijit sambil kecil ya. ditempel, Pijit kecil supaya nanti supaya manfaat lebih dari menyerap. manfaat tonernya akan lebih maksimal. Nah, setelah toner nih dok, Setelah toner. setelah itu kita apa nih dok? Nah setelah toner sebenarnya kita bisa masukkan serum di sini dok. Oke, serum ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya. Kalau misalnya pengen lebih cerah ya kandungan-kandungannya yang berfungsi untuk mencerahkan ya dokter Shirley ya. Seperti apa itu dok? Contohnya kandungannya? misalnya vitamin C Oke. dicampur dengan hyaluronic acid Oke. misalnya untuk lebih melembabkan. Tapi kalau misalnya cenderung lebih berminyak dan berjerawat mungkin bisa pakai yang bahan dasarnya tuh salicylic acid ya dengan campuran niacinamide kayak gitu bisa masuk gitu.
gitu. Oke, jadi Yes. memang serum ini kembali lagi pada kondisi kulit Kondisi setiap kulit. orang ya. Iya, bisa berbeda-beda. Kalau misalkan kulitnya kering banget nih dok, biasanya pakai apa? Kalau kering banget bisa pakai hyaluronic acid dicampur Oke. dengan ceramide atau ya ceramide itu kan masuk dalam kategori peptides ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki skin barrier pasiennya Oke, bisa. Gitu. jadi memang ini Betul. bergantung Tergantung jenis kulitnya. Oke, nah setelah ini apa ini dok? Punggung tangan. Nah, ini sekarang pelembab ya. Setelah serum kan tadi bisa pelembab. Nah, pelembab ini kita kasih ya 1 pump sampai 2 pump. Nah, diratakan ke 5 titik area wajah, jadi dahi, pipi kanan kiri, hidung dan dagu, terus diratakan, disapu dari dalam keluar juga. Nah, dokter, aku mau nanya nih dok, sebenarnya kan moisturizer ini fungsinya untuk melembabkan kulit. Nah, pada pasien-pasien yang kulit yang berminyak, apakah mereka perlu untuk menggunakan moisturizer nih dok? Karena kan kita ngeliat, aduh muka aku udah berminyak, nanti makin berminyak lagi Perlu. gitu. Perlu ya dok Tetap ya? perlu. Bahkan kulit yang berjerawat pun perlu lembab Oke, sebenarnya. kenapa mereka butuh kelembapan itu dok? Karena emang kulit itu sebenarnya perlu Hidrasi ya? hidrasi kulit ya, kelembapan. Jadi kalau jerawat itu karena kulitnya juga terlalu kering, makanya kulit berminyak itu semakin mengeluarkan minyak gitu. Kalau terlalu kering makanya harus tetap dijaga kelembapannya. Oke, nah jadi pemirsa, walaupun mukanya berminyak dan juga berjerawat, tetap wajib butuh menggunakan pelembab. moisturizer yang disesuaikan kandungannya nih. Ya, dengan jenis kulitnya. Oke, kandungannya masih sama ya dok ya, basic Yes, principle-nya kurang ya. lebih hampir sama. Wah, Tapi oke. base-nya biasanya berbeda. Oh, base-nya biasanya Yes, berbeda. kalau misalnya yang tipe kulitnya kering, biasanya kita akan pakai yang konsistensinya lebih creamy dok. Oh iya, yang lebih kental Lebih ya. kental, jadi dia moisturize-nya lebih tahan lama. Tapi kalau dokter yang kulitnya tipenya berminyak kulit pasiennya biasanya tipenya Gel. light lotion atau gel. Karena lebih cepat meresap ya Lebih dok cepat ya. meresap. Wah, luar biasa sekali. Oke, setelah moisturizer kita kembali kemana nih Lanjut dok? ke sunscreen. Ini juga step yang paling penting ya, karena kadang banyak juga yang sering melupakan nih menggunakan sunscreen nih. Ya biasanya kita akan memberikan sunscreen itu bahkan sampai dengan 2 jari dok. Oh gitu, jadi Yes. 2 jari kita taruh gini Iya. ya. 2 jari gini, terus kita oleskan merata seperti itu. Ya sama seperti tadi kita menggunakan pelembab. Oke. Prinsip penggunaannya pun masih sama ya dok ya, Yes. dengan kita sirkuler ya. Iya, Jadi kita disapu dari keluar. dari Dari tengah dalam ke keluar. luar. Oke, dari dalam keluar. Nah, untuk sunscreen sendiri dok, ini biasanya reapply-nya itu setiap berapa jam dok? Oh, tergantung SPF-nya. Oh, oke. Ya, tergantung sun protection factor-nya ya. Dok, gitu. Kalau yang memang suka outdoor activities, biasanya kita minta menggunakan minimal 50 SPF, Oke. terus nanti diulang setiap, biasanya kalau 50 SPF itu bisa 3 sampai 4 jam. Oke, 3 sampai 4 jam ya. Betul. Kalau yang lebih rendah biasanya lebih cepat. Perlindungannya. Oh, tapi kalau yang dalam ruangan biasanya kita pakai SPF berapa dok? Biasanya bisa start from 30 ya, Iya, kalau misalnya dalam ruangan. Gitu. Oke, jadi memang tergantung variasi kebutuhan dari pasien tersebut ya. Aktivitas sehari-harinya gimana, paparan mataharinya banyak atau sedikit gitu. Oke. Nanti setelah Wah, ini ini ada kelihatan rata. ya glowingnya ya, lebih mukanya cerah, ya langsung lebih lebih cerah. cerah loh, kelihatan ya. Betul. Nah, setelah sunscreen nih dok, apakah ada tambahan treatment lainnya dok yang untuk menunjang dari kulit yang sehat? Oke, gimana dok? Oh, tambahan? Oh, ada tambahan sunscreennya tuh biasanya jangan lupa leher juga dipakai. Oh iya, betul banget. Karena biasa suka lupa lehernya. Leher, benar. Jadi biar Belang. berbelang ya. Leher, kelopak mata bawah Kelopak juga. mata, Sebenarnya atas dan bisa, bawah atas itu bawah juga. bisa. Pokoknya semua. Semua area. Luar biasa sekali. betul. Nah, setelah dari sunscreen nih dok, apa nih kita lanjutnya kemana nih? Biasanya kalau dari sunscreen ini kita udah bisa menggunakan makeup tipis ya. Jadi kalau misalnya daily wear pengen kasih cushion gitu ya, atau mungkin kayak CC cream. Kalau sekarang kan ada yang lebih ringan ya dok Iya, ya. skin tint. Itu juga Baby bisa. cream. Baby cream gitu kan. Kalau mau pakai foundation juga bisa. Tapi step dasarnya itu skincare-nya dipenuhi dulu. Nanti setelah itu terakhir baru ditimpa dengan makeup. Wah, luar biasa. Nah, ada satu lagi nih, Dok. Biasanya kita itu suka banget maskeran. Apalagi maskeran ini kan Oke. banyak banget ya dijual di Yes. pasaran dalam bentuk yang berbeda-beda. Betul. Ada masker yang seperti mug ya, terus juga ada masker yang peel off, ada masker yang wash off. Nah, sebetulnya apa sih Dok perbedaan antara masker peel off, wash off itu apa perbedaannya? Oke.
Sebenarnya tergantung kebutuhan pasien lagi sih dok. Kalau misalnya emang kulitnya lebih cenderung butuh hidrasi, itu memang beberapa kita bilangnya kita menggunakannya infusion mask. Jadi masker yang fungsinya untuk merehidrasi lagi kulitnya. Sebenarnya bentuknya macam-macam. Bisa dalam bentuk sheet mask atau bisa juga dalam bentuk masker yang dioleskan kemudian setelah itu kita bilas. Tapi kalau untuk kulit yang berminyak dan kering, biasanya kita akan pakai tipe clay ya, Dokter Shirley ya. Betul. Karena tipe clay ini fungsinya adalah untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga untuk mengontrol sebum gitu. Dan kalau clay mask pasti biasanya akan kita bilas juga karena dia akan kering setelah diaplikasikan. Kita diamin biasanya 7 sampai 10 menit gitu ya, terus setelah itu kita bilas gitu. Wah, luar biasa sekali. Bentuknya juga Bentuknya bervariasi tergantung berbeda-beda ya. kebutuhan pasien. Nah, dokter ada nih satu pertanyaan penting ya, eksfoliasi nih Dokter Shirley. Sekarang kan lagi tren banget yang namanya home exfoliation. Tapi eksfoliasi ini setahu saya ada dua, yaitu chemical dan juga physical. Nah, yang saat ini beredar adalah chemical peeling. Apakah is it safety dan berapa kali maksimal kita harus eksfoliasi nih dok dalam waktu 1 minggu? Biasanya chemical peeling itu kita lakukan tuh di klinik ya, di klinik kecantikan. Di klinik biasanya kita menggunakan bahan-bahan dan persenannya itu cukup tinggi, di atas 20, 30, atau 35 seperti itu. Mungkin kalau yang untuk di rumah biasanya tuh yang lebih rendah supaya lebih aman. Jadi kalau di rumah jangan pakai yang tinggi-tinggi. Seperti ya, itu. karena Bisa harus pakai yang under control medical ya. Karena kalau yang rendah mungkin cukup aman ya untuk membersihkan sel-sel kulit mati saja. Jadi tidak sampai ke lapisan kulit yang agak lebih dalam dalam ya, lagi. lebih dalam Iya, lagi ya. hanya untuk lapisan luarnya aja sih itu masih safe kalau di rumah. Seperti itu. Oke, jadi memang harus berdasarkan clinical guidelines-nya ya. Ya. Jadi setiap produk ini kan persennya beda-beda, caranya pun berbeda-beda. Jadi pemirsa yang ada di rumah ini penting sekali untuk membaca bagaimana cara penggunaan dari produk tersebut. Baik pemirsa, hari ini kita seru banget setelah menyaksikan langsung mempraktikkan bagaimana cara membersihkan wajah yang benar berdasarkan ilmu kedokteran. Nah pemirsa, kita akan kembali lagi dengan episode yang lebih seru dan juga lebih menarik lagi. Tetap saksikan Cantik Beauty is for Everyone hanya di Sinpo TV.